pada teman. Loh, kenapa malu? Naura malu takut diteriakin sama teman, Bu. Oh, jadi kalau Naura pinjam pensil terus diteriakin sama teman. Iya. Kira-kira Naura bisa lakukan apa biar Naura besok bisa menulis? Naura harus membawa pensil, Bu. Tapi Naura selalu lupa saat di rumah untuk mempersiapkan alat tulis. Oh gitu. Jadi kalau Naura sering lupa begitu, kira-kira Naura bisa lakukan apa nih biar Naura ingat untuk mempersiapkan alat tulis? Gimana nanti kalau Naura minta tolong sama Bunda untuk mengingatkan Naura untuk mempersiapkan alat tulis. Ide bagus itu. Nanti Ibu juga bantu ya. Ibu bantu WA Mama biar Mama ingatin Naura mempersiapkan alat tulisnya. Baik, Bu. Naura terus gurunya Ibu dulu itu memarahi Ibu karena Ibu tidur di kelas. Tapi tadi Ibu marahi Alan juga kita tidur di kelas. Bu. Enggak, malahan Ibu tungguin sampai Alan bangun. Lalu setelah bangun Ibu bertanya kenapa Alan tidur, tapi Alan cuekin Ibu, terus jawabnya gitu kepada Ibu. Yo. Assalamualaikum, nama saya Naura dari SDN Rawamangun 01. Tadi saya lupa membawa pensil, tetapi Bu Guru tidak memarahi saya. Tadi saya ingin meminjam pensil pada teman, tetapi saya malu atau takut diejek. Tapi aku akhirnya bilang kepada Bu Guru, dan Bu Guru tidak memarahi aku. Perasaanku senang tidak dimarahi Bu Guru walaupun aku lupa membawa pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu, kesempatan untuk dapat hadir dalam acara webinar yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak. Salawat beserta salam semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada yang terhormat Bapak Ibu Loli selaku kepala sekolah SDN Rawamangun 1 pagi. Terima kasih dari Ibu dan juga Bapak Ibu guru yang hebat dari SDN Rawamangun 1 yang sudah waktunya untuk hadir di webinar. Kemudian Bapak Ibu semuanya, izinkan kami di sini untuk menyampaikan apa yang telah kami pelajari di program guru penggerak untuk di-share kepada rekan-rekan semuanya, dan mudah-mudahan di sini tujuannya bukan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan tujuannya adalah bukan untuk mengajari, akan tetapi kita di sini sharing, berbagi agar apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat juga bagi rekan-rekan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya izinkan share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Ya, oke. Jadi di sini kita akan melaksanakan webinar budaya positif, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman di modul 1. Jadi penggerak ini baru modul 1 ya. Semuanya itu kalau nggak salah ada 3 ya Bu Ai ya.
Nah, baru satu modul. Nah, di sini kita akan melaksanakan aksi nyata yang mana aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh narasumbernya oleh Bu Nugraheni Widya Pangesti, Ibu Siti Aisyah, serta saya sendiri, Riki Nurkolis. Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan webinar hari ini adalah yang pertama pembukaan 5 menit, kemudian sambutan dari pihak sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu R. Ayu Lolita Dewi, SPD. Kemudian ada ice breaking 5 menit, kemudian pemaparan materi nanti oleh narasumber Bu Nuni sama Bu Siti Aisyah. Yang kelima adalah tanya jawab, kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu semuanya, kemudian ada komitmen webinar. Yang pertama adalah mohon izin untuk semuanya untuk menyalakan selalu kameranya, kecuali kalau misalkan ada hal-hal yang tidak penting. Kemudian mematikan mic ketika ada orang yang sedang berbicara. Kemudian hadir seutuhnya dan berbeda pendapat adalah hal yang biasa. Kita di sini sharing, kita berbagi, kita diskusi. Silahkan berbeda pendapat dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hikmah dari beda pendapat tersebut. Kemudian kita hargai waktu bersama-sama. Kemudian kita maksimalkan juga boleh dengan kolom chatnya. Kemudian buat catatan bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian jika ingin bertanya, Bapak Ibu silahkan raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar ya, sehingga tidak ada gangguan. Dan terakhir ini yang diizinkan merekam adalah hanya narasumber. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kepada Ibu Loli mohon dipersilakan untuk memberikan sambutan kepada kami semuanya. Kepada Bu Loli, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati narasumber Ibu Nugraheni Widya Pangestu, Pak Riki Nurkolis dan Ibu Aisyah Siti Aisyah Muharni. Semoga Zoom ini dapat berjalan dengan lancar. Saya hanya memberi sambutan sedikit. Di sini membangun budaya positif di sekolah. Harapan saya, Bapak Ibu semua yang mengikuti web ini, mengikuti Zoom ini, setelah mendapat pencerahan dari teman-teman kita narasumber, sehingga kita mampu menciptakan suatu lingkungan atau semacam ekosistem pendidikan yang nyaman, humanis dan berkarakter supaya tujuan pendidikan tercapai, ya. Karena ruang lingkup kita yang dijadikan wadah belajar adalah kelas, makanya karena itu saya pribadi mengharapkan Bapak Ibu semua dapat membangun budaya positif mulai di kelas yang dapat mencapai impian dan tujuan kita dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan. Di sini saya juga ingin menyisipkan budaya positif di kelas. Satu nih teman-teman, usahakan anak-anak setelah mendengar bel pulang bukan bersorak senang sekali karena merasa pada saat belajar dia merasa tidak menyenangkan, membosankan, sehingga pas dengar bel belajar langsung dia teriak hore, hampir semua kelas berbunyi itu. Nah, dalam membangun budaya positif di kelas semoga ini tidak ada, ya, karena dalam
budaya positif ini bisa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa membangun motivasi anak yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain di sekitarnya maupun lingkungan belajar sekolah maupun lingkungan rumah. Itu saja sepertinya sambutan dari saya. Semoga berjalan dengan lancar, dapat diterima, dapat dilaksanakan dan diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Loli atas sambutannya. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Oke. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya agar kita lebih rileks Bu ya, saya akan memberikan sedikit ice breaking. Coba Bapak Ibu semuanya boleh lihat gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar dan juga ada petunjuk. Bapak Ibu semuanya kira-kira silahkan, mungkin ada yang bisa menjawab. Ini ice breakingnya adalah tebak gambar. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari gambar ini jadi satu kata gitu. Jadikan satu kata. Belum bergerak itu. Belum bergerak ya? Gambarnya belum Oh, ada. bentar, maaf. Ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Masih yang tadi, masih Mungkin di download dulu Pak Riki. Di download dulu. Iya. Sudah di download. Ini munculnya di sini dari email yang terbuka. Oh ya, bentar. Oh iya, salah ngambil ya, bentar. Oh iya, maaf. Oh dari tadi ya. Ini ya, udah ada belum? Oke. Tapi kayaknya yang sebelah kiri ditutupin. Ya udah tahu Anda jawabannya. Iya, ini ya. Oke. Maaf Bu. Ya, Bapak Ibu silahkan. Udah ketahuan tadi tuh yang pertama. Berikutnya. Oke, berikutnya ya. Apa dulu? Apa dulu? Betul sekali. Tadi Iya, bau keringat ya. Ini tuh sebenarnya bukan baju ini ya. Yang sebelahnya Awas. warna biru tuh kerang ya. Oke, lanjut ya. Coba siapa yang bisa nebak ini? Silakan, Bapak Ibu. Ini adalah Sukabumi. petunjuknya nama kota. Sukabumi. Sukabumi. Yeay. Hebat. Hebat. Bisa ya? Iya, oke. Betul sekali, Sukabumi. Oke. Oh, mantap itu Bu Liza pintar. Bapak Ibu semuanya, langsung saja di sini nanti akan disampaikan, dilanjutkan ya oleh Ibu Nuni untuk memaparkan tentang paradigma dan visi guru penggerak. Silakan Ibu Nuni. Ya baik, terima kasih Pak Riki atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Kepala SDN Rawamangun 01, Ibu R.A. Yolita Dewi. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Ana Samosir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Rawamangun 01 semua. Izinkanlah kami bertiga di sini untuk membagikan ilmu belajar bersama. Jadi ini adalah hasil belajar kami yang ingin kami bagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kami di sini bukan ingin menggurui, tapi hanya ingin berbagi ilmu. Yang pertama di sini yang sudah muncul adalah paradigma dan visi guru penggerak. Ya, sebentar Bapak. Oke. Ilmu yang kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan mengikuti program adalah dalam paradigma pendidikan selama ini yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, yang kemudian dari situ muncullah nilai dan peran bagi kita sebagai seorang guru, di mana dari nilai dan peran serta filosofi tersebut akan muncul sebuah visi. Nah,
dari filosofi, nilai, dan peran, kemudian visi, kita harus dapat mengembangkan sebuah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi antara filosofi Ki Hajar Dewantara yang mendasari itu, kemudian ada nilai dan peran, visi guru penggerak atau visi guru ya, dan kemudian budaya positif, ini harus kita terapkan ketika kita melakukan sebuah pengajaran di dalam kelas ataupun di sekolah. Dan Bapak Ibu yang kita tekankan di sini, ini bukan hanya untuk guru penggerak yang sedang mengikuti program saja. Jadi diharapkan semua guru yang berada di sekolah itu adalah menjadi guru penggerak. Guru penggerak di sini adalah bisa menjadi motor bagaimana kita menerapkan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik Pak Riki, bisa digeser ke slide berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini intinya kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, yang sering salah adalah kita selama ini memaksakan dari pendidikan tersebut. Misalnya ketika belajar matematika misalnya, kita memaksa anak untuk dapat belajar matematika dan untuk dapat menguasai materi itu. Termasuk saya sendiri juga seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya mendapatkan materi ini itu seperti tertampar bahwa anak itu memiliki kodrat alamnya sendiri-sendiri yang itu tidak bisa kita paksa. Di sini budaya positif dilaksanakan dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita tidak boleh memaksa anak yang memang tidak berbakat di satu bidang. Karena pasti bagaimanapun keadaan anak ini memiliki kodratnya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing, dan memiliki bakatnya masing-masing. Sehingga kita harus dapat menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zamannya agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak itu pada dasarnya adalah kita harus bisa melihat minatnya itu di mana sih. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Jadi kita harus dapat melihat minat anak kita itu di mana, bakat anak kita di mana. Sehingga ketika kita mengajar, misalnya dengan kita yang guru kelas dengan materi matematika atau materi IPA, ketika anak tersebut tidak bisa menguasai, kita tidak boleh memaksa atau bahkan menjatuhkan hukuman bahwa memang kodrat anak bukan di situ. Kita bisa melihat kodrat anak yang lain, misalnya di pelajaran bahasa Inggris dia punya potensi. Nah, berarti itulah yang harus kita kembangkan, kita tumbuhkan sehingga nantinya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi siswa tersebut maupun nanti untuk lingkungannya. Selanjutnya Pak Riki. Nah, di sini nilai dan peran kita sebagai guru. Ini judulnya adalah nilai dan peran visi guru penggerak, tapi tidak terbatas pada kami, melainkan kepada semua guru yang diharapkan dapat menjadi penggerak di kelasnya masing-masing dan di sekolahnya masing-masing. Di sini guru perlu menguasai dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak, antara lain adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Di sini yang sering sekali ditekankan adalah bahwa pendidikan yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan itu harus berpihak pada murid kita. Itu yang harus ditekankan dan sangat ditekankan, dan itu kemarin dijelaskan secara berulang-ulang. Sehingga dalam memberikan pelayanan, orientasi kita adalah murid. Nah, dalam berpihak pada murid, untuk kita dapat menjadi seorang guru yang berpihak kepada murid, kita tentu harus sering melakukan refleksi diri. Cara kita merefleksi bagaimana pelayanan yang telah kita berikan kepada murid kita, apakah sudah maksimal, apakah itu sudah mengembangkan kodrat alam mereka, apakah kita sudah tahu apa minat mereka, bakat mereka di mana. Kemudian kita juga harus berkolaborasi. Jadi di sini ditekankan juga melakukan kolaborasi, karena apa? Sama ibaratnya seperti orang yang gotong royong dengan satu sapu ya, mungkin itu sudah sering kita dengar. Kalau ada lidi satu dengan lidi banyak, pasti kekuatannya akan berbeda. Sama ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita merasa kita sudah paling pintar, paling benar, paling bisa, itu kemungkinan untuk berkembang itu kurang. Karena apa? Kita sudah merasa bahwa diri kita baik, maka tidak akan ada keinginan dari diri kita untuk belajar, untuk melakukan kolaborasi, berbagi,
bagaimana cara mengajar yang benar, kemudian berbagi pengalaman, berbagi masalah. Misalnya kita mendapatkan masalah, sampaikanlah kepada rekan-rekan kita untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Kemudian selain itu kita juga harus inovatif. Inovatif di sini kita harus dapat mengikuti kodrat zamannya itu sekarang di mana sih? Anak sekarang ada di zaman apa? Jangan sampai kita tertinggal. Dan sebagai seorang guru kita tidak boleh bilang, saya sudah lama jadi guru, saya sudah senior, saya selama ini seperti ini. Nah, seperti itu yang paradigma yang perlu kita rubah, bahwa zaman itu selalu bergerak, zaman itu selalu berubah. Ketika kita tidak bisa mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal. Nah, bagaimana dengan anak murid kita apabila kita tertinggal, bagaimana produk kita, sementara gurunya pun tertinggal dalam inovasi. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus semangat dalam mengikuti kegiatan, misalnya kita berbagi, kemudian mencari seminar, mencari pelatihan untuk apa? Semata-mata adalah untuk mengikuti kodrat zaman sekarang agar kita memberikan yang terbaik untuk murid kita. Kemudian selain itu, dari yang kita lakukan itu akan menumbuhkan sebuah budaya positif yang merupakan bagian dari visi. Visi di sini adalah visi guru penggerak. Kita sebagai guru penggerak ini harus bisa menjadi penggerak yang baik di sekolah kita, yang memberikan budaya positif sehingga dapat mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya akan lebih luas menjadi sebuah visi sekolah. Nah, untuk mewujudkan sebuah visi, kadang gimana sih kita kalau mau bikin visi, kita mau membuat kegiatan itu apa sih langkahnya? Nah, di sini dapat kita lakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Dengan apa? Inquiry apresiatif itu adalah kita melihat kekuatan. Apa sih kekuatan yang ada di dalam diri kita? Atau kita mengenal teman kita, rekan-rekan kerja kita. Kita dapat tahu, oh misalnya Bu Aisyah ini kuat di bagian dia misalnya dapat memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Kemudian misalnya Bu Liza, oh dia sangat ahli karena sering ikut pelatihan di dalam media pembelajaran. Maka di sini kita harus bisa berkolaborasi dan berbagi. Nah, tahapannya yang bisa kita lakukan adalah tahapan bagja. Apa sih itu tahapan bagja? Jadi ketika kita memiliki mimpi untuk diwujudkan, kita itu bisa bermula dari sebuah pertanyaan. Kita bertanya kepada diri kita, apa sih yang ingin kita ubah? Kegiatan apa sih? Atau misalnya media apa sih yang kira-kira dapat mengaktifkan semua anak? Nah, kemudian dari pertanyaan tersebut kita ambil pelajaran, kita simpulkan. Nah, setelah disimpulkan, kita gali impian kita. Apa yang akan kita wujudkan setelah ini? Kemudian setelah kita tahu impian kita menjabarkan rencananya. Kita jabarkan rencananya, harus detail rencananya apa saja, dan setelah itu kita atur eksekusi. Dan yang paling penting di sini adalah kolaborasi. Ya, kita lakukan bersama-sama dengan rekan kita. Nah, inquiry apresiatif adalah yang tadi sudah saya sempat bicarakan ya, bahwa itu adalah pendekatan berbasis kekuatan positif. Jadi setiap orang pasti itu udah satu paket memiliki kekurangan, itu pasti memiliki sebuah kelebihan. Nah, yang harus kita lihat dari orang itu jangan kita lihat kekurangannya, tapi kita harus bisa lihat apa sih nilai positif dari dari guru tersebut. Apa sih yang bisa kita ambil bersama-sama. Jadi itulah yang akan kita kembangkan, bagaimana kita mengembangkan dari kekuatan positif tersebut agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid kita. Oke, selanjutnya Pak Riki. Nah, bagaimana peran kita untuk menciptakan budaya positif? Nah, budaya positif kita kalau melihat sebuah budaya itu pasti sudah kebiasaan ya. Semua yang dikatakan budaya itu pasti terbiasa, dan untuk membuat sesuatu menjadi budaya itu tidaklah mudah. Karena itu perlu tahapan. Jadi mengapa tadi kita perlu bagja? Dari bagja kita mengatur eksekusi. Setelah kita eksekusi itu pertama pasti kita pun guru melakukan adaptasi ya. Dari adaptasi kita melakukan pelan-pelan bertahap sampai akhirnya ke peserta didik pun itu akan menjadi sebuah budaya apabila konsisten dilaksanakan. Nah, di sini peran guru dalam menciptakan budaya positif adalah kita harus menciptakan lingkungan sekolah tempat tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa lingkungan diibaratkan sebagai sebuah tanah tempat berkembangnya benih. Nah, guru diibaratkan seorang petani yang merawat benih tersebut. Benih tersebut adalah siswa kita.
Nah, kita tidak bisa memaksa cabai akan tumbuh menjadi padi, seperti yang tadi saya bilang. Ketika ada murid kita yang memang bakatnya di bidang olahraga, ya sudah, berarti itu memang bakat siswa ada di situ. Itulah yang kita kembangkan. Kita tidak tahu nanti ke depan dengan kita mengembangkan bakat tersebut, anak tersebut bisa menjadi atlet. Kemudian misalnya dia suka futsal, bisa menjadi pemain sepak bola. Nah, tidak harus satu anak harus pintar matematika, IPA, dari SBDP, olahraga, bahasa Inggris. Nah, itu yang tidak dapat kita atur. Karena apa? Karena kita adalah petani yang merawat benih, dan benih itu ya sudah kodratnya anak gitu. Jadi seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman untuk bertumbuh, sehingga tidak mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, hendaknya dengan lingkungan yang baik, anak dapat berkembang dengan baik, sehingga anak memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah sering kita dengar dalam penerapan kurikulum Merdeka. Oke, selanjutnya Pak Riki. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep disiplin positif teorinya, kemudian adalah teori kontrol, kemudian adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, di sini materi yang sangat menarik ini Bapak Ibu, bagaimana ketika kita menghadapi masalah dengan anak yang di sini pun saya ketika belajar saya merasa tertampar sekali ya. Oke, baik, selanjutnya Pak Riki. Mungkin untuk konsep budaya positif bisa disampaikan oleh Pak Riki, nanti saya meneruskan lagi. Kayaknya biar berbagi Pak Riki. Silahkan disampaikan. Nanti Bu Ai untuk bagian yang terakhir. Baik, terima kasih Ibu Nuni sudah menyampaikan tadi banyak hal, terutama intinya sih sebenarnya di dalam pendidikan guru penggerak itu adalah kental sekali dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita tuh dalam mendidik anak itu bagaikan petani yang tadi disampaikan oleh Bu Nuni. Jadi memang bukan memaksa anak untuk seperti apa yang kita mau, tapi mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yaitu kodrat alam itu apa yang sudah dimiliki oleh anak tersebut, sehingga kita membimbing anak tersebut untuk berkembang menurut karakter yang ada pada diri anak tersebut. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang konsep budaya positif. Disiplin positif diartikan sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian adalah nilai Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya, profil pelajar Pancasila, kita semuanya karena SDN Rawamangun 1 adalah sekolah penggerak, tentunya sudah sangat hafal sekali dengan profil pelajar Pancasila. Saya ingin membahas tadi yang dikatakan oleh Bu Nuni, bahwasanya untuk ini adalah teori-teori konsep disiplin. Mohon maaf nih, balik lagi kayaknya yang ini kelewat sedikit nih ya. Di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini di sini nanti dijelaskan lebih dalam lagi nanti oleh Bu Ai ya. Bahwasanya di sini ada segitiga restitusi juga nanti akan dijelaskan oleh Bu Nuni. Kemudian di sini teori hukuman, karena nanti itu dijelaskan di sini bahwa kita tuh kalau dalam mendidik anak itu tidak lagi memakai hukuman.
Jadi nanti ada cara-cara yang dipelajari gitu ya. Yang dipelajari yaitu posisi kontrol. Nah, teori kontrol itu ada 3 nanti yang disampaikan oleh Bu Ai aja ya. Oke, lanjut. Kayaknya ini Disampaikan aja Pak Riki. sampaikan aja ya. Nanti Bu Ai mulai dari Gimana? teori kontrol ya Bu Ai. Begitu dari retribusi sama baik kontrol. Ya, yang sebelumnya Pak Riki biar saya sampaikan aja. Ya udah ini aja Bu Nuni, lanjut aja. Oke. Nah, nilai kebajikan yang selanjutnya saya sampaikan adalah materi nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Itu adalah sebuah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai setiap individunya. Nah, nilai kebajikan ini apa aja sih? Nah, itu yang kadang apa sih nilai kebajikan yang akan kita terapkan pada murid kita? Nah, nilai kebajikan tersebut sebenarnya sudah tertuang di dalam profil pelajaran Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah yang perlu kita terapkan kepada peserta didik kita. Seperti yang kemarin mungkin Bapak Ibu udah mengikuti pelatihan, ada belajar, ada pelajaran project ya. Nah, ini kita harus dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan ini kepada peserta didik kita. Kemudian selanjutnya Pak Riki. Yang harus kita pahami di sini adalah teori kontrol. Teori kontrol ini untuk apa? Untuk membantu kita dalam menghadapi anak-anak di dalam kelas. Karena apa? Anak-anak di sini kebutuhannya adalah berbeda. Kebutuhan mereka itu berbeda, tidak sama. Karena yang tadi sudah disampaikan, setiap anak itu memiliki kodrat alamnya masing-masing, maka kebutuhannya pun berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, di sini kenapa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia? Karena yang harus kita pahami bahwa kita itu tidak bisa mengubah anak murid kita tidak dapat mengubah karakter mereka, kita tidak dapat mengubah kodrat alam mereka. Yang harus kita lakukan adalah berusaha memahami mereka, yang seperti tadi sudah banyak dibahas ya. Ketika anak tidak bisa di dalam sebuah pelajaran, misalnya tidak bisa bahasa Inggris, ketika kita paksa, dia tidak akan bisa, maka kita harus bisa memahami apa sih anak itu minatnya ada di mana. Kemudian semua perilaku itu ada tujuannya. Ketika anak salah pun kita tidak boleh berperan sebagai seorang penghukum. Kita harus tahu apa sih tujuannya anak. Kita tanyakan. Selama ini termasuk saya ya, yang dilakukan ketika melihat anak salah, pasti selalu langsung kita menjadi seorang hakim yang menghakimi anak. Kita tidak bertanya apa tujuannya, apa alasannya ketika anak salah. Apa sih, kamu kenapa sih begitu? Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak, agar anak mengoreksi sendiri kesalahannya. Sehingga kita perlu menanyakan apa sih tujuannya. Kemudian selanjutnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang tadi dibahas seperti poin kedua. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain pun, kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya dapat mengontrol diri kita. Selanjutnya adalah itu ya sudah satu paket, tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Oleh karena itu penting sekali bagi kita seorang guru itu melakukan kolaborasi. Karena apa? Kita masing-masing pasti belajar dari lingkungan luar, misalnya dari teman kita di luar. Maka ketika kita di sekolah, kita berkumpul dengan teman-teman kita di sini, kita dapat berbagi apa sih yang sudah kita pelajari, apa sih yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran kita di dalam kelas kepada murid-murid kita. Selanjutnya adalah model berpikir menang-menang, bahwa yang harus kita win-win solution ya, yang harus kita lakukan ya harus dapat memenangkan semuanya. Kita tidak boleh menitik beratkan ke salah satu, kita harus dapat membuat atau memberikan pelayanan pada semua. Oke, selanjutnya Pak Riki. Nah, ini
perbedaan yang selama ini sering kita pakai kan stimulus respon ya. Nah, yang akan kita terapkan di sini adalah sebuah teori kontrol. Oke, motivasi perilaku manusia. Yang tadi tidak perlu dibacakan, Pak Riki. Ya, oke. Ya, di sini. Ya. Dalam teori stimulus respon yang kita dapatkan adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal dalam teori kontrol disebutkan bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol menyebutkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama ketika kita melihat satu orang misalnya. Ketika kita melihat satu murid kita. Mungkin ketika saya melihat murid saya si A, di mana saya guru kelas yang di pelajaran yang saya ampu dia tidak mampu, maka saya akan menganggap dia nggak mampu nih, dia nggak bisa. Padahal mungkin di mata guru pelajaran yang lain, misalnya di guru bahasa Inggris, atau di guru PJOK, atau di guru agama, misalnya di pelajaran agama, anak ini pintar loh hafalannya, maka kita tidak bisa melihat anak dengan hal yang sama. Karena apa? Gambaran setiap anak itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa kita lakukan. Ketika orang memiliki sebuah pandangan, yaitu itu pandangan orang tersebut yang harus kita pahami. Maka di teori kontrol muncul kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ini pada teori stimulus respon. Di dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin kita pernah melihat, mendengar berita ada orang membunuh karena dia dibegal. Kalau kita melihat hanya dia membunuh saja, itu sebuah kesalahan loh, membunuh orang. Tapi ketika kita melihat apa tujuannya, apa sih kenapa kok kamu membunuh? Oh, dia membunuh karena sedang melindungi dirinya sendiri, walaupun itu sebuah kesalahan ya. Tapi intinya di sini bukan saya sedang membenarkan pembunuhan tersebut, tapi intinya bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Dan ketika kita melihat anak kita melakukan kesalahan, kita tanya dulu, apa sih tujuannya? Apa sih alasannya kamu melakukan hal itu? Ya mudah-mudahan sih kita tidak menghadapi masalah yang sangat besar ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita melihat masalah di dalam kelas kita, ketika kita menghadapi masalah pada murid kita, tidak ada salahnya kita bertanya apa alasannya sebelum kita memberikan tindakan yang lebih lanjut. Kemudian di dalam teori stimulus respon ini ada teori orang lain bisa mengontrol saya. Itu salah besar. Kembali ke diri Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai prinsip dan Bapak Ibu dikontrol harus begini, harus seperti itu, pasti ketika itu menyalahi prinsip Bapak Ibu pasti akan ada sebuah penolakan dari dalam diri kita. Nah, makanya di dalam teori kontrol ini hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi biasanya kalau misalnya kita merasa gagal di dalam kelas mengajar, ayo dong, ayo, kamu pasti bisa, kamu harus bisa, ini harus diselesaikan sekarang. Pokoknya Ibu harus tahunya kamu jadi, ini tugasnya jadi. Nah, itu adalah pemaksaan yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya ketika anak itu tidak bisa disuruh membuat gambar, seperti saya disuruh gambar yang nggak akan jadi gitu. Kita bisa memberikan tugas dengan alternatif lain, misalnya membuat video singkat. Anak kan sekarang pintar-pintar ya bikin video. Nah, itu adalah kita dapat membuat sebuah pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah itu di dalam teori kontrol menjadi model berpikir menang-menang. Selanjutnya Pak Riki. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau imbalan dari orang lain. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal yang akan membuat anak-anak memiliki disiplin positif. Nah, yang ini harus kita ubah bahwa selama ini anak itu kita takut-takuti ya, anak kita takut-takuti. Nanti kamu kalau nggak ini dapat hukuman ini, kamu kalau nggak belajar nanti kamu hukuman, ibu suruh nyapu misalnya, atau ibu suruh menghafalkan materi yang sangat banyak. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Ketika kita melihat anak kita di dalam kelas nurut setelah kita melakukan itu, yakinlah itu tidak akan awet, bahwa
dia melakukan itu karena eksternal, karena dia takut, karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Atau misalnya kita bilang seperti ini, kamu nanti kalau selesai ini akan ibu kasih uang 100.000. Nah, motivasi dia adalah eksternal, dia memiliki semangat karena dari luar, tapi itu tidak dari dalam diri anak tersebut. Nah, oleh karena itu nanti di sini kita akan belajar bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi internal pada anak. Ya, selanjutnya Pak Riki. Sini yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan menurut Alfikon, baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang sebenarnya menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Karena menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah sebuah penghargaan. Jadi kita harus dapat menumbuhkan motivasi internal anak sehingga ketika anak itu melakukan sesuatu itu adalah murni dari dalam dirinya. Tidak ada sesuatu eksternal yang kita capai, apa sih yang mau kita capai. Jadi yang dia kejar itu hanya motivasinya aja, hanya rewardnya saja atau penghargaannya saja, tetapi itu tidak berasal dari diri anak tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita pelajari, bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar loh yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus dapat menjadi seorang guru yang memberikan kasih sayang kepada semua murid-murid kita dan membuat mereka itu merasa diterima, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk dapat memahami bakat kodrat alam mereka, dapat mengenali mereka, dapat tahu apa sih kesukaan mereka sehingga mereka dapat merasa diterima oleh kita. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah sebuah penguasaan. Ya, selanjutnya Pak Riki. Nah, untuk materi keyakinan kelas sampai ke segitiga restitusi nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah Muhardi. Pada Ibu Siti Aisyah, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Lumi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Bu Lumi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa budaya positif itu bisa kita biasakan mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dari kelas kita sendiri dulu, lalu berlanjut ke sekolah. Nah, nilai-nilai budaya positif ini kita tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas gitu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat itu kan sudah bersama-sama murid ya. Bersama murid kita buat kesepakatannya bersama, murid dilibatkan, lalu ada konsekuensi tertentu jika murid tersebut melanggar kesepakatan tersebut gitu. Nah, di keyakinan kelas itu kita menumbuhkan motivasi internal. Jadi kalau kesepakatan kelas itu masih dua pihak, dari guru dan dari murid. Di situ juga ada peran guru yang otomatis mensupport. Ayo kesepakatan kelasnya dijalankan. Ayo apa kesepakatan kelas kita kemarin gitu. Kita sebagai guru kan selalu begitu ya. Terus konsekuensinya nanti kamu apa? Nah, itu masih ada dua belah pihak yang saling bekerja sama. Nah, di keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang gitu. Jadi dari dalam diri anak itu tanpa guru pun menanyakan kesepakatan itu, keyakinan itu sudah ada di dalam diri murid. Contohnya misalnya kesepakatan kelas kita buat tidak terlambat masuk sekolah gitu. Jam 6.30 sudah di kelas. Nah, ketika kesepakatan kelas kita buat, lalu mereka melanggar dan mereka tahu konsekuensinya bahwa dia terlambat mengikuti pelajaran, ketinggalan pelajaran. Nah, itu istilahnya dari dalam dirinya itu belum tergerak dan bersemangat jika terlambat itu setiap hari dilakukannya gitu. Ya sudah, ketinggalan pelajaran nanti bisa belajar sendiri gitu. Nah, itu kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari dalam dirinya dan tidak perlu ada konsekuensi yang diucapkan oleh guru gitu. Jadi dalam diri aku terlambat sekolah, nanti aku ketinggalan pelajaran. Gerak-gerak diri. Terus
nanti aku ruginya ini gitu. Jadi anak itu menyadari sendiri, bukan dari gurunya gitu. Kebersihan juga begitu. Kebersihan biasanya kita kesepakatan kelas kita buat menjaga kebersihan kelas, tapi di keyakinan kelas itu ada dalam dirinya murid sendiri gitu. Jadi dia yakin bahwa jika dia membersihkan kelas, kelasnya akan bersih, akan rapi gitu, tanpa ada suruhan atau tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid gitu. Mungkin nanti untuk kalimat keyakinan kelas nanti bisa dirubah sedikit dari kesepakatan kelas agar motivasi itu berasal dari dalam diri murid gitu. Lanjut Pak Riki. Oke, selanjutnya ini ada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini kita gunakan jika ada terjadi suatu permasalahan antara murid dengan murid atau murid dengan guru gitu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sisi penghukum, seperti tadi sudah dijelaskan Bu Nuni juga, kita biasa melakukan di kelas posisinya itu sebagai penghukum gitu. Apa posisi penghukum itu? Nah, kita membuat murid itu terpaksa melakukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita inginkan apa, kita paksa anak itu untuk mematuhinya gitu. Jadi kita bisa lihat refleksi ketika kita kembali ke sekolah dulu. Coba diingat Bapak Ibu semua, ketika kita sekolah dulu, ketika SD, SMP, SMA, ada nggak guru yang memarahi kita sampai hari ini tuh kita ingat gitu. Kamu ini bagaimana sih? Kamu ini seperti ini, seperti itu gitu. Dan sampai sekarang itu kita ingat gitu. Kalau saya pribadi, saya ada yang ingat itu ada salah satu guru di SD saya, ketika saya tidak mengerjakan atau saya salah ke depan, ininya ditarik gitu, ujung rambutnya di telinga ini ditarik, dan itu sakit gitu kan. Nah, itu berbekas sampai sekarang gitu. Jadi itu akan teringat di alam bawah sadar murid. Nah, jika ini kita lakukan, jadi terus menerus kita lakukan di kelas, itu akan terbawa sampai murid tersebut dewasa. Sampai kapanpun dia akan ingat. Anak itu akan mengingat memori-memori yang terbaik dan yang terburuk yang dialaminya di sekolah. Misalnya yang terburuk, dia tidak bisa mengerjakan matematika. Kamu ya anak ini gitu, dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu bisa jadi akan disimpan hingga dia dewasa nanti gitu. Sampai kapanpun dia akan ingat. Dan itu efeknya akan berdampak panjang. Bisa jadi anak itu akan dendam sama gurunya. Bisa jadi anak itu akan membalas mungkin nanti ketika dia dewasa gitu. Jadi dia mendoakan gurunya yang tidak baik gitu. Nah, itu efek dari penghukum gitu. Contohnya kalimatnya patuh ya aturan saya, atau masa gini aja tidak bisa gitu. Itu sering, kalau saya dulu memang sering melakukan itu di kelas, apalagi di kelas tinggi gitu. Nah, mulai dari saya mendapatkan masukan-masukan ini, saya mulai berubah dan mencoba tidak menjadi guru penghukum lagi gitu. Saya akan mencoba berlatih, ya membiasakan lah pelan-pelan gitu. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini guru yang suka mengancam muridnya, bilang misalnya, kasihan tuh orang tua kamu cari duit susah-susah, kamu tidak mau belajar. Nah, itu nanti lama-lama akan timbul rasa bersalah dalam diri murid gitu. Dan itu dampaknya juga akan panjang kepada murid. Yang ketiga itu kita memposisikan guru itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu lebih bersifat persuasif. Namun juga kalau misalnya sebagai teman itu ada dampak negatifnya juga. Misalnya kita dekat dengan murid sebagai teman. Ayolah belajarlah sayang, belajar nak gitu ya. Terus ketika anak itu sudah nyaman sama kita, nah dia kemungkinan besar mungkin bila ada kesempatan mungkin dia akan lebih semena-mena sama gurunya.
mungkin dia mengatur atau dia gimana, ayo bu ini bu, ayo bu ini bu gitu. Nah itu sebagai teman, tapi itu masih ada dampak negatifnya. Nah sebagai pemantau itu sebagai pemberi konsekuensi. Jadi dia memantau kegiatan murid di sekolah, lalu misalnya ada murid yang membuat kesalahan, dia sudah siap dengan catatannya, konsekuensi. Misalnya ada murid yang terlambat, langsung diberi sanksi. Misalnya kalau kita mengut sampah gitu ya. Nah mungkin itu tujuannya baik. Namun di lapangan sering disalahartikan oleh murid gitu. Nah misalnya dengan sepatunya salah. Belum Pak Riki, satu lagi. Ya, sepatunya salah warna. Nah, bisa jadi ada waktu di sekolah saya dulu sepatunya beda warna, itu seharian muridnya tidak pakai sepatu. Jadi sepatunya disita, murid tidak pakai sepatu. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi dia memberi hukuman ketika melihat ada kesalahan gitu. Nah, yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini posisi manajer ini yang tentunya bisa kita latih untuk menjadi budaya positif di kelas kita gitu. Manajer ini dia bisa memposisikan sebagai teman atau sebagai pemantau dan membuat murid itu menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Dia melakukan refleksi kepada muridnya, tidak menjadi penghukum, tidak membuat rasa bersalah, tapi membuat murid itu sadar akan kesalahannya dan memperbaikinya gitu. Gimana caranya? Dengan melakukan refleksi, diajak ngobrol. Nah, bisa dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusinya ada di slide selanjutnya Pak Riki. Baik Bu Ai, waktunya masih ada ya nggak ya? Ini di jam 12.30. Lewat 4 ya? Iya. 5 menit lagi. Bisa 10 menit lagi, 5 menit lagi atau Ya, 5 menit lagi ya. Ini udah terakhir nih, Oke. di 3 restitusi. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, di session. Nah, dalam kita mau membudayakan sebagai manajer ini kan kita ingin membuat motivasi intrinsik juga, motivasi dari dalam diri murid itu untuk menyelesaikan masalahnya tanpa kita paksa, tanpa kita ancam, tanpa kita marahkan gitu. Nah di sini ada segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita sebagai guru tidak menyalahkan. Misalnya ada seorang anak yang tidur di kelas. Nah, dia tidur di kelas itu kita tidak tahu kenapa, tapi biasanya kita langsung kan, kamu kenapa tidur di kelas? Cepat cuci muka gitu. Nah, tiba-tiba dia kebangun kaget, terus yang ada dia kesal gitu sama gurunya. Kenapa dia tiba-tiba bangun, dikagetin bangun suruh cuci muka gitu. Nah, dalam menstabilkan identitas di sini kita bisa sebenarnya menanyakan. Jadi ditunggu sampai dia bangun atau dibangunkan pelan-pelan juga bisa misalnya, terus kita tanyakan, tapi tanyakannya bukan menanyakan kenapa dia tidur. Jadi menstabilkan identitas ini kita menstabilkan emosinya dia dulu. Jadi misalnya kita tanyakan, tidak apa-apa kamu tidur di kelas seperti itu, ibu juga dulu pernah kok tidur di kelas gitu. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita tidak membuat anak merasa bersalah gitu. Jadi dia tidak kesal, saya tidak disalahin nih tidur, tapi saya tahu sih saya salah gitu. Di menstabilkan identitas ini kita melakukan suatu hal yang tidak membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, memvalidasi tindakan kesalahannya ini baru kita menanyakan. Setelah anak itu tidak kita salahkan, dia akan mau cerita tuh. Tapi kalau kita salahkan duluan, pasti dia sudah cemberut duluan. Nah, ketika divalidasi tindakan salah ini, kita bisa menanyakan, kenapa kamu tidur? Oh, ternyata tadi malam dia membantu ibunya, atau tadi malam dia nonton bola, atau tadi malam dia main gadget sampai malam, atau mengerjakan PR, jadi tidurnya kemalaman gitu. Nah, yang ketiga bisa menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan ini kita bisa menumbuhkan motivasi internalnya. Bagaimana caranya? Bisa kita tanyakan, kira-kira perbuatan kamu ini, yang kamu lakukan ini salah atau tidak? Nanti dia akan cerita, iya Bu, saya sadar, saya salah. Terus gimana
kira-kira gimana biar kedepannya kamu tidak melakukan lagi, atau kesalahan yang lain juga bagaimana kira-kira yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak melakukan ini lagi gitu. Jadi segitiga restitusi ini membuat murid tidak merasa disalahkan dan dia dapat menyadari kesalahannya serta mencari sendiri dan bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya tersebut gitu. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita mulai biasakan di kelas kita setiap hari gitu. Misalnya kan kalau kesalahan murid ada aja ya di kelas itu. Setiap hari ada yang berantem, ada yang tidur, atau ada yang tidak selesai mengerjakan tugas gitu. Kadang anak selesai tidak mengerjakan tugas, kita langsung marah gitu. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Kamu anak yang malas ya, gini-gini gitu. Ternyata dia nggak bawa pensil, atau ternyata dia bukunya nggak bawa, terus dia diam. Kan karena anak kita banyak, kita tidak terperhatikan tuh anak yang begitu, tiba-tiba dia tidak selesai, langsung kita marah. Ya gitu. Itu menurut saya bisa kita perbaiki dengan segitiga restitusi tersebut. Gitu. Baik, Pak Riki, udah selesai? Masih ada slide-nya? Ya, guru sebagai pamong, selain memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti. Selain itu, kolaborasi antar warga sekolah dalam penanaman budaya positif juga sangat penting untuk dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang mendukung juga sangat diperlukan dalam mewujudkan sekolah yang nyaman dan berbudaya. Jadi budaya positif ini bisa dilakukan mulai dari kelas kita dan dapat dilakukan dengan kolaborasi, misalnya antara kelas 1 dan kelas 1 atau rombel bisa dilakukan gitu. Next, seperti itu. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Bapak Ibu semuanya, intinya adalah bahwasanya ketika kita mau menciptakan budaya positif di sekolah itu adalah kita bagaimana menumbuhkan kesadaran dari dalam. Karena menurut Bu Nuni yang disampaikan tadi bahwa kalau kesadaran dari dalam itu nanti akan long lasting atau akan lama. Jadi dia kalau misalkan ketika kita membuat peraturan, kemudian anak itu sadar akan peraturan tersebut, nah itu akan hasilnya akan lebih lama dan akan bukan hanya nanti sekolah dasar, tapi nanti ke SMP, ke SMA. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran dari dalam tersebut? Yaitu adalah dengan tadi yang disampaikan Bu Aisyah, yaitu dengan teori kontrol dan juga segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya masih bingung, sebenarnya ini kalau dipaparkan mungkin enaknya lebih detail lagi, itu lebih satu-satu gitu ya. Posisi kontrol itu apa sih? Manajer itu apa sih gitu. Nah, itu sebenarnya lebih enak nanti itu ditampilkan juga dalam sebuah contoh, dalam sebuah video. Jadi Ibu tidak bingung, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini intinya kita tuh dalam menghadapi anak itu harus seperti apa. Jadi jangan sampai langsung disalahkan, langsung dihukum karena dia berbuat salah. Namun kita ungkap dulu. Nah, bagaimana mengungkapkannya? Itu dengan cara gunakan segitiga restitusi yang tadi dijelaskan oleh Bu Ai. Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya Bu Nuni. Barangkali ada yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya, silahkan. Apa yang mau disampaikan? Atau mungkin boleh juga masukan, tanggapan juga boleh. Pertanyaan juga boleh. Mungkin kita batasi satu saja karena sebentar lagi kita sholat Jumat ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya boleh. Ya, silakan Bu Uci ya. Ya, saya ingin bertanya Pak Riki, Bu Nuni, dan Bu Ai terkait dengan materi tadi sudah disampaikan. Sebenarnya nilai apa saja yang bisa kita tanamkan pada siswa
untuk bisa membudayakan disiplin di sekolah. Itu saja Pak Riki, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya adalah apa nih nilai apa saja? Apa tadi? Nilai apa saja yang bisa ditanamkan untuk menerapkan budaya positif. Silakan Bu Ai, mungkin mau jawab atau Bu Nuni? Ya, terima kasih Bu Uci pertanyaannya. Kalau untuk nilai-nilai itu nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak ya, sama dengan yang P5 kita laksanakan di sekolah ini. Nah, tapi sebenarnya lebih dari itu tuh banyak nilai-nilainya. Salah satunya itu bertanggung jawab, peduli. Nah, itu inisiatif. Nah, itu nilai-nilai yang memang sangat penting gitu. Inisiatif itu pasti muncul jika motivasi intrinsik itu ada gitu. Tapi kalau misalnya memang masih kita paksa, ayo pungut sampahnya, ayo ini bersihkan kelasnya. Nah, itu belum muncul inisiatif dari dalam diri murid gitu. Nah, peduli itu nilai-nilai dasar juga yang harus dimiliki murid kita. Nah, kalau dia peduli, dia lihat sedikit aja di sampingnya ada sampah, dia akan ambil gitu. Nah, kebanyakan anak-anak kita sekarang pedulinya belum tumbuh karena dia merasa masih kepemilikannya tinggi gitu. Oh, itu bukan sampah saya, jadi saya tidak berkewajiban untuk membuang itu gitu. Bertanggung jawab juga gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi yang disebutkan Bu Nuni itu sangat banyak sebenarnya selain yang P5 itu. Nah, nanti kalau misalnya ini nanti kita share mungkin nilai-nilainya ada dari apa Pak Riki yang kemarin banyak sekali itu dari di LMS PIMA, banyak dari sekali. UNESCO, dari apa nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak gitu, yang bisa kita tanamkan. Nah, intinya ujungnya adalah memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri gitu. Ya, betul sekali. Mau menambahkan boleh Pak Riki? Boleh Ibu, silakan. Oke. Saya pribadi tertarik sekali dengan Bu Ai ya, terutama masalah sampah karena memang masalah utama di sekolah kita itu adalah sampah ya. Semoga Ibu Ai dan teman-teman ini bisa membangunkan motivasi intrinsik yang dari dalam untuk ke anak-anak sehingga dia lebih peka dan juga menularkan kepada keluarganya dan orang tua, terutama orang tua yang mengantarkan untuk peka juga dengan sampah karena masalah kita selalu sampah. Dan karena sering saya lihat orang tua tanpa rasa bersalah pun habis makan dia tetap buang begitu saja tanpa rasa bersalah dan anak-anaknya pun meniru. Itu saja sepertinya. Semoga dapat ditularkan ke teman-teman yang lain. Intinya membangun motivasi intrinsik terutama untuk kebersihan kerapihan lingkungan sekolah. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Baik Bu Loli, terima kasih masukannya Bu Loli. Insya Allah akan kita tindak lanjuti ke depannya. Intinya untuk motivasi intrinsik ini memang sebenarnya kolaborasi juga antara guru dan orang tua murid gitu. Jadi kalau misalnya anaknya saja yang kita tanamkan nilai-nilai itu, sedangkan di rumah dia dibiarkan oleh orang tuanya melakukan sesuatunya, itu menurut saya kurang efektif juga gitu, karena itu adalah lingkaran setannya gitu. Orang tua melakukan, anak melihat dan meniru gitu, seperti itu selalu. Sama juga ketika disiplin yang kemarin orang tua tidak boleh masuk. Nah, sebenarnya orang tua itu pengennya tidak masuk, hanya melihat satu orang saja, jadi semuanya masuk. Ketika ditanyakan kenapa mau masuk juga, iya Bu, karena yang lain itu boleh masuk Bu, jadi saya juga masuk. Nah, orang tuanya saja begitu gitu, apalagi anaknya yang memang melihat orang tuanya setiap hari gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kolaborasi antara guru dan orang tua siswa juga gitu. Ya, bantuan dari orang tua, bantuan dari guru-guru bisa membantu untuk membangun motivasi itu sehingga tidak bisa melalui murid sendiri. Ya, mari kita bersama-sama dari pihak guru. Jadi pihak guru pun harus
lebih peka dan lebih aktif juga berpartisipasi dalam hal ini semua, dalam hal apapun itu sepertinya. Terima kasih Pak Riki, saya kembalikan. Pak Riki lost connection. Oke, dilanjut aja. Siapa yang melanjutkan? Bu Nuni kesian dia mau sholat. Ya. Baik, tadi untuk sesi pertanyaan dibuka satu penanya ya. Ya, sebelum ditutup ada lagi yang ingin ditambahkan Bu Loli? Sudah, sepertinya tadi intinya kerjasama antara guru, orang tua, dan murid untuk membangun motivasi tersebut. Itu saja. Oke, baik. Sebelum ditutup, kita sesi foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Bu Ai bisa pakai dari Bu Ai. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu. Ini ada dua ya, ada dua room ya. Boleh? Udah. Bu Mega, mana Bu Mega? Oke, 1, 2. Oke, satu lagi. Baik, 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya baik, alhamdulillah pada hari ini webinar budaya positif di sekolah sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Saya tutup. Sebelum ditutup kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau keluar?